Halo sahabat Niarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 2 Desember tahun 2025. Kembali saya hadir lagi dari ibu kota Nusantara ya, ibu kota kebanggaan kita semua. Oh ya, ini ada kabar terbaru teman-teman tentang rencana Wapres Gibran datang ke IKN. Ternyata itu ditunda ya, karena Wapres Gibran itu langsung terbang informasinya ke Sumatera. Karena kan di sana lagi ada bencana. Dan sebelum kita mulai ya video kali ini, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera selalu dilindungi. Terus juga saudara-saudara kita yang merasa kehilangan keluarga semoga ditabahkan, dan siapapun yang gugur ya, baik itu yang teman-teman kita, sahabat kita yang di Sumatera, semoga diterima di sisinya, amin. Oke teman-teman semua, kembali ya kita akan melihat situasi terbaru di kawasan Sub BP1B. Kalau kemarin saya sudah ngajak teman-teman semua di kawasan jalan akses menuju ke arah hunian TNI ya. Hunian TNI, nah itu kan di sana dibangun jalan lingkar IKN. Nah kali ini kembali kita akan melihat lagi bagaimana situasi terbaru di lokasi pembangunan jalan di Sub BP1B. Nah ini kalau kita lihat ya, semakin hari semakin nyata ya bagaimana bentuk dari jalanan yang akan dibangun di kawasan ini. Kan nantinya di sini lebarnya mencapai 40 meter kan. Dan kalau kita lihat ada pembangunan MUT ya, di sini sudah mulai ditutupi, udah mulai ditimbun, dan juga ada yang sudah mulai dicor badan jalannya. Tapi ada beberapa gorong-gorong raksasa kalau kita lihat itu masih terus diprogres juga. Nah teman-teman semua, ternyata saya baru lihat juga, ternyata di sini tuh ada bundaran ya di dekat hunian ASN 1. Kalau kemarin kan kita belum lihat ya di sini ada bundaran, ternyata di sini nanti bundaran teman-teman. Nah berarti ini nanti akan ada simpang 4 yang menuju ke arah sebelah kanan Istana Garuda, dan juga ke arah ini ya, ke arah hunian menteri ya, hunian tapak menteri. Kok agak susah ya saya ngomong hunian tapak menteri ya, kenapa ya? Nah hunian tapak menteri sama ini tuh di depan ada puskesmas. Nah, jadi akan ada jalannya ke situ ya. Sudah mulai terlihat nih jalan akses nantinya, tembusnya itu kemana aja ya kan. Nah ini kan ada bundaran nih di depan, di sebelahnya ada pembangunan gorong-gorong raksasa. Nah ini di depan ada bundaran. Nah sehingga nanti bundaran itu kalau ke arah kiri ya, kalau ke arah kiri itu nanti kalian bisa menemukan pengendali banjir ya. Kalau ke arah kanan itu kalian akan menemukan puskesmas dan juga hunian tapak menteri, tembusnya juga di Wapres ya, Istana Wapres gitu teman-teman. Nah ini sudah terlihat ya bagaimana gambaran nantinya. Di sini saya akan coba putarin dulu untuk melihat ke arah sekolah juga. Oh ya, kemarin juga ada yang nanya, Bang, di sekolah itu ada lapangannya nggak sih? Kalau saya lihat sih ada teman-teman ya, lapangan untuk upacara gitu kan, pasti ada lah, masa nggak ada ya kan. Ada upacara lapangan upacaranya itu ada di setiap sekolah yang dibangun itu ada lah teman-teman. Cuman memang belum terlihat karena belum bisa kita eksplor lebih jauh ya. Tapi nanti kita akan cari tahu lagi bagaimana sih di mana lapangan upacaranya gitu. Oke, saya akan coba naikkan sedikit ketinggian, mau mengarah ke arah sekolah dan juga ke pasar seperti biasa ya. Ini lokasi hunian ASN. Oh ya, buat teman-teman nih yang belum tahu ya, kalau di IKN itu sudah banyak tenan-tenan atau tempat-tempat kalian nongkrong, makan, cemilan gitu. Jadi di hunian ASN seperti ini tuh setiap gedungnya ada teman-teman. Jadi kalian silahkan aja datang, itu dibuka untuk umum. Mereka bisa belanja di sana. Terus juga di sini di hunian ASN ini sudah tersedia juga galeri ATM. Ya, jadi jangan takut ya kalau kalian kehabisan dana cash, di situ sudah ada ATM. Dan juga sebagian besar ya, hampir semua kayaknya, semua tenan-tenan yang ada di IKN ini itu menerima pembayaran KRIS ya. KRIS yang baru-baru ini dibahas oleh Pak Jokowi maupun Wapres Gibran pada saat di luar negeri. Karena menjadi kebanggaan kita loh KRIS itu kan teman-teman. Setuju nggak? Itu buatan kita, buatan dalam negeri yang sekarang mendunia. Dan sekarang di IKN digunakan ya. Jadi semua tenan itu menggunakan KRIS untuk pembayaran. Jadi kalau kalian kehabisan dana cash, jangan ragu ya, karena di sini sudah ada KRIS. Dan lagi-lagi jaringannya juga udah oke ya. Buat teman-teman semua kemarin pada nanya, Bang, jaringan di sana gimana? Jaringan di sini ada sudah sampai 5G ya. 5G dengan kecepatannya lumayan cepat gitu ya. Kalau untuk kayak nonton streaming itu nggak nge-lag lah di sini. Mungkin teman-teman sering juga melihat saya siaran langsung di sini ya, dengan saya setting dengan Super HD.
untuk teman-teman bisa nonton dengan jernih di rumah juga nggak ada masalah. Cuma memang kalau belum merata lah ya, belum merata ke beberapa lokasi. Kayak kemarin saya di lokasi bandara kan saya coba tes tuh untuk siaran langsung dengan HD, ternyata tidak mampu ya, masih terputus-putus. Dan di bawah kita teman-teman semua ya, ini di bawah kita ini kan ada jalur ke arah Kubika. Nah di sini ini kalian nanti kalau sudah selesai ini bisa kalian akses itu tembusnya ke sekolah SMA. Dan di setiap bangunan itu kita itu kalau keliling-keliling di bangunan hunian ASN itu ada semacam tangga susurnya. Tangga susur bangunan. Jembatan susur bangunan teman-teman ya. Jadi di setiap hunian ASN itu ada tempat kayak semacam kita itu bisa nyusurin jembatannya untuk melihat pemandangan gedung-gedung yang ada di sana. Kan selain gedung juga kan sudah ada taman-tamannya yang udah mulai ditata, terus juga ada embung-embung cantik tuh seperti di depan sana tuh ya, embung MBH. Dan ini lokasi, ayo apa tahu nggak ya, ini pasar lah ya, Pasar Nusantara. Nggak mungkin nggak tahu lah Dian ya kan. Pasti gitu nih mereka nih. Nah ini dia ya Pasar Nusantara, kalau kita lihat sudah mulai siap ya untuk digunakan. Jadi tidak sabar saya melihat bagaimana aktivitas ya di sini nantinya kalau sudah mulai ada penjualan di sini, terus juga ada lalu lalang kendaraan, parkir di mana gitu kan. Tuh ada tempat parkirnya ternyata di sebelah sana tuh. Ya, kemarin pada nanya kan, "Bang, itu parkirnya di mana tuh? Di pasar itu ada tempat parkirnya tuh." Ada tempat parkirnya sebelah sana. Di belakangnya juga ada. Terus nanti di sebelah sana itu ada tempat olahraga, yaitu informasinya connecting sama ini ya, Kubika Nusantara. Itu nanti ada padel di situ ya. Dari pasar ini tidak jauh. Oke, saya akan kembali mengarah ke arah sub BP 1B sampai ke arah training center. Kemarin pada tanya, "Bang, coba ke training center dong. Kita lihat kembali ya, kita lihat bagaimana keadaan terbaru." Kan sampai saat ini belum digunakan ya sama PSSI. Ya, kita sabar aja teman-teman, kita doakan aja semoga semuanya progres lancar karena sekarang kan lagi dibangun tahap kedua IKN, ya kan? Berarti bukan cuman KIPP nih, tapi ke sekitar-sekitarnya juga. Ini kalau kita lihat kan sekarang lagi gencar itu pembangunan jalan yang ada di sub BP 1B. Terus juga kemarin kita ke arah ini gedung hunian ASN hunian Polri Bin ya, Polri Bin salah terus kan, hunian TNI teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat pembangunan jalan ini di sini nih ya. Ini juga tembus sampai ke sekolah SMA Taruna Nusantara ya, yang ada di sub BP 1C. Kemarin juga kita sudah ada beberapa kali liput ke sana, silakan dicek aja ya. Nah ini kalau kalian dari arah bandara ya, mungkin kalau kalian bisa bayangin Bandara Nusantara ya ke arah KIPP, kalian tuh bisa mengakses jalur ini bisa dua pilihan ya. Sering saya bilang kalau semua kalian dari bandara bisa lurus aja cepat sampai KIPP, tapi bisa juga kalian belok kiri untuk mengakses ke arah sini. Jadi banyak sekali lokasi-lokasi yang bisa kalian kunjungi gitu kalau ke arah IKN nantinya gitu. Mungkin ya tahun-tahun 2027, 2028 ya, 2028 lah ya, pada saat deklarasi udah pindah ke sini pemerintahan. Ini kawasan sudah berbeda banget ya. Jadi kita nih ya yang dari awal 2021, 2022 kita sudah bisa explore, maksudnya gini, bisa membayangin bahwa dulunya itu kawasan ini berupa hutan, berupa tanah ya, sekarang sudah terbentuk perlahan demi perlahan ya. Semoga kita masih sehat sampai tahun 2028, amin ya. Kita masih sehat, masih sama-sama bersama. Kalian masih tetap bisa mengakses informasi tentang IKN ya dari awal sampai dengan nanti mungkin deklarasi perpindahan. Kita patut berbangga pada diri sendiri ya teman-teman ya. Kita patut berbangga pada diri sendiri karena kita salah satu orang yang percaya bahwa IKN akan maju. Yang kedua, salah satu orang yang terus menyaksikan dari awal dibentuknya IKN sampai dengan hari ini ya. Sampai dengan ya narasi-narasi yang kita terima gitu. Kita lihat bagaimana belakangan ini IKN itu seakan-akan dikucilkan gitu. Padahal kita lihat bersama ya, kawasan ini terus bergerak ya perlahan, tapi kita bisa rasakan lah ya kawasan ini hari demi hari ada aja ya yang berubah, ada aja yang baru gitu. Seperti ini nih ya, kawasan yang dekat dengan kampus Gunadarma. Ya ini kan ada kampus juga di sini teman-teman ya. Ini kampus Gunadarma ya. Jadi bukan cuma sekolah SD, SMP, SMA, tapi sudah ada kampus juga untuk kuliah nantinya di sini. Nah nantinya kan rencananya akan ada 3 menara ya, akan 3 menara, tapi sekarang yang baru dibangun adalah satu yang tingginya 6 lantai. Nah nanti masing-masing ada 12 lantai lagi gitu informasinya.
Oke, saya akan coba putarin dulu di lokasi ini ya, di lokasi gedung kampus Gunadarma untuk melihat lebih dekat bagaimana kondisi terbarunya. Ini dia teman-teman semua untuk Gunadarma ya, Gunadarma yang ada di IKN. Jadi sekarang ini Gunadarma sebenarnya ada dua ya, itu ada di Penajam juga, itu yang sudah beroperasi. Yang di Penajam itu dari sini lumayan sih, lumayan sekitar ya 40-50 menitan sampai ke sana gitu, sampai ke Penajam ke arah gedung kampus Gunadarma yang ada di Penajam. Nah, sekarang yang ini yang dekat dengan KIPP. Ini gedung kampus Gunadarma juga yang baru tower 1 ya yang sudah dibangun tuh. Itu udah selesai ke atas nampaknya. Kan 6 lantai kan. Dan ini kita akan coba kembali ke arah jalan sampai ke training center ya untuk melihat bagaimana kondisi terbarunya. Saya ingatkan kembali buat teman-teman semua nih ya yang baru bergabung, yang baru ngikutin channel Dian Rana ya. Jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya, bantu ya biar nanti tahun 2028 kita semakin jos lagi ya. Oke teman-teman semua, ini dia jalanan akses yang lagi dibangun. Ini nampaknya untuk MUT-nya sudah selesai ditimbun, udah ditutupin. Nah nantinya kita tidak akan melihat tuh ya kabel-kabel berseliweran di atas. Kalau sekarang memang masih dalam proses teman-teman. Ada juga kemarin yang komen, "Bang, kok masih berkeliaran itu kabel-kabel? Bang, kok masih begitu sih itu kabel?" Ya sabar, kita sabar, sama-sama sabar teman-teman. Karena kita hanya bisa melihat, kita tidak tahu apa yang dikerjakan gitu. Tapi lama-lama kita akan tahu, oh ternyata kemarin itu untuk percepatan. Oh ternyata kemarin itu untuk sebelum selesai. Nah sekarang kan kalau sudah selesai dialihkan tuh ya kan ke MUT gitu teman-teman. Karena kalau bangun MUT duluan kan proyek-proyek membutuhkan listrik ya kan, proyek-proyek membutuhkan energi. Kalau semua nunggu MUT selesai ya nggak kelar-kelar dong. Oke teman-teman semua, ini saya coba lanjut ke arah ini ya, training center. Sampai di training center kita akan coba melihat bagaimana kondisi terbarunya setelah kita muter-muter di kawasan ini ya, di kawasan jalan akses. Dan ini kondisi terbarunya training center teman-teman semua. Bagaimana menurut kalian semua? Nah, ini saya akan coba putarin dulu ya di kawasan training center. Oke teman-teman semua, demikian ya video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dian Rana pamit undur diri. Pokoknya kita doakan semoga semua lancar dan Ibu Kota Nusantara semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.